Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita alhamdulillah di kesempatan hari ini dapat bertatap muka walaupun hanya lewat smartphone. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat berupa sehat. Sesungguhnya kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita patutlah menjadikan satu pelajaran untuk kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, sahabat YouTube semuanya sehat, tangan kita sehat, apakah mata kita sehat, apakah telinga kita sehat, lalu bagaimana keadaan dompet kita? Ada yang tersenyum? Mungkin yang tersenyum keadaan dompetnya masih dalam keadaan yang kurang sehat kali ya. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita membacakan salawat untuknya. Yuk, sebelum kita awali tausiah pada kesempatan hari ini, kita membacakan salawat untuknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khalfiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khalfiqaini, ya Muayyaj ya Mumajad, ya Imam al-Qiblataini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita semuanya pada kesempatan hari ini sudah memasuki yaitu bulan Sa'ban. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, salah satu bulan yang haram, yang tentunya ada satu peringatan di bulan Rajab yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kenapa kita harus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang amat penting buat umat Islam. Karena di dalamnya terkandung satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya kalau peringatan Isra Mi'raj ini kita selalu peringati. Kenapa? Karena ketika momen hari kemerdekaan 17 Agustus kita peringati, momen 21 April hari Kartini kita peringati, momen 22 Desember hari Ibu pun kita peringati. Lantas sebagai pengingat kita akan peristiwa penting ini, marilah kita ingat sejenak. Kita tengok ke belakang tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sungguh peristiwa yang amat luar biasa, yang sesungguhnya tidak dapat kita cerna dengan akal dan pikiran kita. Karena pada zaman dulu, zaman Rasulullah, belum ada kendaraan mobil, motor belum ada, apalagi pesawat terbang. Isra artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Di mana di Sidratul Muntaha tidak ada satupun makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi yang lain dan juga malaikat Jibril yang sanggup menembusnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, yaitu berupa menjalankan sholat. Apakah dari awal ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah itu mengerjakan sholat hanya 5 waktu? Ternyata tidak, saudaraku. Jadi ketika Allah memerintahkan pertama kali kepada Rasulullah SAW, Rasul dan para umatnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat selama 50 kali. Bayangkan, Bapak Ibu hadirin semuanya, tatkala kita harus melaksanakan ibadah sholat selama 50 kali, sedangkan satu hari hanya ada 24 jam, berarti setiap kurang lebih 25 menit kita harus menjalankan ibadah sholat. Apakah kira-kira kita mampu? Lalu Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha ke langit tingkat 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi sebelum Rasulullah. Antara lain Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Para nabi menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan jumlah sholatnya. Yang tadinya 50 dikurangi 5, 45. Kemudian turun lagi, kurangi lagi menjadi 40, turun dan seterusnya sampai terakhir menjadi 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah SAW sadar kalau 5 waktu mungkin banyak umatku yang tidak kuat untuk melaksanakannya.
Namun Rasul malu untuk menghadap ke Allah kembali, untuk menawar kembali, untuk bernegosiasi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya disitulah Rasul menerima wahyu, yaitu berupa sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1 bahwasanya Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi? Kenapa perjalanan harus dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Tentunya hal ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmah dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa tidak dari rumah ke rumah, atau dari gunung ke gunung, atau dari gurun satu ke gurun yang lain, tapi Allah memerintahkan dari masjid ke masjid? Itulah hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwasanya Allah menyuruh kepada kita semuanya untuk senantiasa menjalankan sholat secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah kita tahu bersama bahwasanya pahalanya 27 kali lipat lebih banyak dibanding dengan kita menjalankan sholat secara sendirian. Lalu, apa hikmah lain yang terkandung di dalamnya? Yang terkandung di dalam hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita harus beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha segalanya. Kalau Allah berkata kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Termasuk perjalanan Rasulullah SAW ini. Karena hikmah di dalamnya kita harus mengimani adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak beriman pasti dia tidak akan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sehingganya pada saat itu orang yang pertama kali mempercayai adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah beliau sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau orang yang pertama kali mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu hikmah apa lagi yang terkandung dalam Isra Mi'raj? Hikmah selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu adalah suatu perintah yang sangat penting. Peristiwa yang number one yang Allah perintahkan kepada kita. Peristiwa tentunya sholat itu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, kita tidak boleh meninggalkannya. Dalam keadaan gembira, suka, duka, kita pun tidak boleh meninggalkannya. Itulah pentingnya sholat. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia sesungguhnya tergolong umat yang merobohkan agamanya. Naudzubillahi min dzalik. Mari hadirin rahimakumullah, kita laksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Karena pembeda antara umat muslim dan orang kafir itu adalah sholatnya. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, lalu apa bedanya kita dengan orang kafir? Sahabat rahimakumullah, itulah pentingnya sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, Inna sholata tanha anil fassa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika kita telah melaksanakan ibadah sholat, insya Allah perbuatan keji dan mungkar itu dapat kita cegah. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa melaksanakan ibadah sholat dimanapun kita berada. Mari kita ajarkan ibadah sholat kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu apa itu sholat.
Kita ajarkan mereka dari umur 7 tahun. Dan ketika mereka berumur 10 tahun dan belum melaksanakan ibadah sholat, maka pukullah. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ilahana ya ilahana yassir lana Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.